Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JR5 yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Para pemirsa JR5 yang dirahmati Allah, ada beberapa tips agar puasa kita menjadi berkualitas. Di samping puasa kita sudah kita dasari dengan ilmu pengetahuan, sehingga puasa itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka tidak kalah penting di dalam meningkatkan kualitas puasa, maka sunnah-sunnah yang menyertai ibadah puasa itu harus kita lakukan. Apa sunnah-sunnah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan sahur. Melakukan sahur adalah merupakan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Tasakharu fa inna fis sahuri barakatun." Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan ubudiyah, ziyadatul khair dari sisi ubudiyah. Ada kebersihan jasmaniyah, ada sihatil abdan, karena kita makan sahur, insya Allah dampaknya ketika siang hari kita tidak terlalu lapar. Di samping itu, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak ada salahnya ketika sahur itu kita memakan sebutir kurma. Karena dari kurma itu kalorinya yang luar biasa, sehingga dampak terhadap kesehatan kita juga akan luar biasa. Saya tiap hari selalu menyeduh air kurma dan sahur dengan 3 kurma. Insya Allah kita akan diberikan sikhah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping makan sahur, mentakhirkan sahur, sahur dan buah kurma, kemudian berikutnya adalah memberikan iftar kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Oleh karena itu, kalau dipikir secara logika, barangkali orang itu sehari melakukan puasa, tapi karena memberikan iftar terhadap 10 orang, maka seakan-akan dia berpuasa 11 hari. Oleh karena itu, baik iftar itu kita lakukan tiap hari, memberikan buka kita lakukan tiap hari dengan memberikan takjil ke masjid-masjid, ke musola-musola, di jalan-jalan, maka sudah sepatutnya dan selayaknya, dan bisa juga bahwa iftar itu kita berikan secara kolektif. Mungkin menjelang Ramadan kita membagi-bagikan kurma, kita taruh di masjid-masjid, di langgar-langgar, sehingga oleh takmir, oleh pengurus musola, kurma itu dibagi-bagikan ketika orang menjelang berbuka puasa. Ini juga sesuatu yang sangat bagus di dalam meningkatkan kualitas puasa. Di samping cepat memberikan takjil, maka sunnah yang lain adalah segera berbuka takjil. Jadi memberikan iftar, orang berbuka dengan kurma juga sunnah. Kemudian segera makan, takjilul fitri juga disunnahkan. Ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW selalu berbuka dalam hari takjil sebelum melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ini adalah sebuah pilihan. Yang jelas, takjil adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Apakah berikutnya kita langsung makan, apakah berikutnya kita hanya makan sedikit, cukup membatalkan puasa, kemudian melakukan sholat fardu, monggo. Ini adalah sebuah pilihan. Yang jelas, ketika mendengarkan suara adzan, maka kita segera berbuka. Di samping kita mensegerakan berbuka, takjil dengan kurma juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak memiliki kurma, maka kita juga bisa meminum air putih. Ini juga merupakan sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian sunnah-sunnah yang lain adalah melakukan iktikaf. Apakah itu di siang hari, apakah di malam hari. Yang namanya qiyamul Ramadan, menegakkan Ramadan, bisa di siang hari, bisa di malam hari. Kalau konteksnya berhubungan dengan masalah puasa, maka iktikaf bisa kita laksanakan di siang hari.
Tetapi karena puasa Ramadan ini disertai dengan ubudiyah di malam hari kayak qiyamul lail di samping iktikaf, maka iktikaf juga bisa dilakukan di malam hari ketika bulan Ramadan, terutama ketika nanti asharul awakhir. Lain daripada iktikaf, amalan sunnah lain adalah qiyamul lail, menegakkan sholat malam. Nah, di dalam satu kitab diterangkan bahwa salah satu keutamaan Ramadan adalah bisa memotivasi seorang untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Ini terbukti ketika bulan Ramadan, banyak yang sebelumnya orang itu tidak kenal masjid, tidak kenal musola, tapi begitu Ramadan, maka mereka berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke musola untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat taraweh. Tetapi kami juga mengajak, nanti ketika Ramadan pergi, makalah kita janganlah pergi dari masjid, dari musola dan sebagainya. Mari kita jaga istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan lain di samping qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa berupa sholat taraweh, sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah yang lain. Kapanpun waktunya, di malam hari, habis ba'diyatul isya, kita sholat apapun, itu termasuk kategori qiyamul lail. Tentu ulama menerangkan yang lebih utama qiyamul lail dilaksanakan setelah jam 24 atau jam 12 malam. Lebih utama lagi kalau qiyamul lail itu kita laksanakan di 2/3 malam, jam 2 ke atas sampai sebelum subuh. Kemudian amalan-amalan yang lain yang patut kita lakukan adalah tadarrusul Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan bergantian, satu membaca, satu menyimak. Kalau sudah tiap hari kita terbiasa membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, tiap malam dia selalu bertadarrus Quran dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah Muhammad SAW yang menyimak. Sehingga kalau kita ikuti sunnah Rasulullah SAW, maka ketika kita melakukan tadarrus, satu membaca, satu menyimak, satu membaca, satu menyimak. Ini adalah salah satu bentuk muhasabah. Apakah bacaan Al-Quran kita benar-benar telah tartil? Kemudian kalau kita sudah bisa membaca, menyimak, membaca, menyimak, maka qiraatul Quran ini kita tingkatkan dengan khudul qalb, dengan kita ingat-ingat apa makna yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, maka puasa kita akan lebih berkualitas. Tak kalah pentingnya, di samping kita tingkatkan amalan-amalan sunnah, kita lakukan amalan sunnah, maka ada 5 hal yang perlu dijauhi yang akan melakukan puasa atau orang sedang melakukan puasa agar pahalanya tidak sia-sia. Apa itu 5 hal yang harus dijauhi? Yang pertama adalah berbohong. Jangan sampai kita berpuasa berbohong, maka kualitas puasanya akan menurun. Yang kedua adalah ghibah, menggunjing kekurangan, kejelekan orang lain. Yang ketiga adalah namimah, mengadakan adu domba. Apalagi biasanya di bulan Ramadan, ini adalah rawan-rawannya para di antara kita, orang-orang yang berada di bawah mengharapkan THR. Biasanya gara-gara THR, kita diadu domba oleh orang lain, sehingga terjadi demo-demo dan sebagainya. Hal ini patut kita hindarkan. Bisa saja kita menghadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi janganlah berlebihan. Jangan sampai kita menuntut hak kita, sementara jalan hak orang lain kita tutup, kita mengganggu orang lain. Ini tidak ada nilainya kalau kita melaksanakan ibadah puasa seperti itu. Nah, oleh karena itu, di samping 3 hal masih ada lagi wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Janganlah kita mudah berjanji, apalagi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa kita lakukan. Ini akan menilai, akan menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Yang terakhir, an-nadharu bis-sahwah. Kita melihat sesuatu dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, puasa yang artinya al-imsak, menahan diri, mari kita tahan seluruh anggota badan kita, termasuk mata kita, dari berbagai macam kemaksiatan. Sehingga nanti kalau puasa kita bisa menghindarkan hal-hal yang harus kita jauhi, bisa melaksanakan sunnah-sunnah sebagaimana dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah puasa kita akan puasa yang berkualitas, dan insya Allah kita selesai Ramadan benar-benar itkun minan nar, kita akan terbebas dari siksaan api neraka. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.